Kekhawatiran pasar keuangan global meningkat dibayangi oleh kontestasi Pilpres Amerika Serikat antara Donald Trump dan Kamala Harris yang telah dilaksanakan pada 5 November 2024 yang menurut Quick Poll dimenangkan Donald Trump. Serta meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah yang menyebabkan naiknya DXY dari level 100,78 pada akhir September ke level 104,26 pada bulan Oktober, yang mengakibatkan menguatnya nilai tukar US dollar. Hal ini juga menyebabkan harga emas sempat menyentuh level all-time high-nya di kisaran $2.770 per troy ounce. Sementara itu telah rilis data-data ekonomi Amerika Serikat seperti Consumer Price Index turun ke level 2,4%, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya pada level 2,5%. Unemployment rate US yang turun ke level 4,1%, lebih rendah dari periode sebelumnya sebesar 4,2%. Menurut konsensus CME, Fed Watch Tool, The Fed akan menurunkan suku bunganya pada FOMC November ini dengan proyeksi penurunan sebesar 25 basis points sebanyak 94,8% dan penurunan sebesar 50 basis points sebesar 5,2%. Sementara itu, Bank Sentral China memangkas suku bunga acuan masing-masing 25 basis points untuk tenor 1 tahun menjadi 3,10% dan 5 tahun menjadi 3,60%. Hal ini diharapkan ikut mendorong perekonomian China yang mengalami perlambatan pada kuartal 3 2024, serta memberikan fasilitas swap atau pinjaman kepada investor institusi seperti broker, asuransi, dana pensiun, dan aset manajemen sebesar 500 miliar Chinese yuan atau setara 1,308 triliun rupiah. Untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi China yang lemah, di mana ekonomi China hanya tumbuh sebesar 4,6% year on year atau pertumbuhan terendah sejak kuartal 2 2023. Lalu, bagaimana dengan pasar keuangan Indonesia? Indonesia telah memasuki era pemerintahan yang baru dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dilantik 20 Oktober 2024. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada Oktober 2024 memutuskan mempertahankan suku bunga di level 6%. Keputusan tetap konsisten pada fokus kebijakan moneter yang pro-stability dan memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5% plus minus 1% pada 2024 dan 2025. Menurut konsensus para analis, Bank Indonesia akan menurunkan suku bunganya setidaknya 1 kali sebesar 25 basis points di rapat Dewan Gubernur pada sisa kuartal 4 2024. Pasar saham Indonesia ditutup menguat pada Oktober 2024 yang dipengaruhi oleh rilis laporan keuangan Q3 2024 perbankan yang solid, cadangan devisa yang stabil pada level 149,9 miliar dolar, serta sentimen penurunan suku bunga Amerika dan Indonesia ke depannya. Sementara itu, dari pasar obligasi, imbal hasil obligasi Indonesia 10 tahun tercatat naik dari level 6,45% menjadi 6,80% pada bulan Oktober. Hal ini mengindikasikan turunnya harga obligasi. Sehingga rupiah juga mengalami pelemahan sebesar 3,8% dari level tertingginya pada 30 September 2024 di level Rp15.135 menjadi Rp15.723 per USD pada tanggal 31 Oktober 2024. Secara keseluruhan, perekonomian global tahun ini diperkirakan masih bertumbuh dan inflasi global pun dalam tren menurun, sehingga yield obligasi Indonesia 10 tahun masih diproyeksikan berada pada level 6,4% sampai 6,8%. Bagaimana tips menghadapi volatilitas pasar keuangan? Untuk nasabah yang memiliki profil resiko agresif, direkomendasikan untuk mengakumulasi investasi dalam reksadana saham secara bertahap. Reksadana saham dapat memberikan potensi hasil yang tinggi terutama dalam jangka waktu panjang. Bagi nasabah dengan tujuan investasi jangka pendek hingga menengah, disarankan untuk berinvestasi dalam obligasi negara dengan durasi menengah. Selain itu, investasi dalam reksadana pendapatan tetap yang berfokus pada obligasi korporasi yang mencatatkan kinerja positif juga bisa menjadi pilihan. Obligasi dan reksadana pendapatan tetap cenderung memiliki resiko fluktuatif yang moderat dengan imbal hasil yang optimal. Dengan demikian, diversifikasi portfolio investasi antara reksadana saham dan reksadana pendapatan tetap serta review portfolio secara berkala yang disesuaikan dengan risk profile dan investment objektif bisa menjadi strategi yang baik untuk mengelola resiko dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan.